selak njait, boten selak kumpul bojo malih. Kita dherekaken dawuh-dawuhipun para ulama, dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah derasnya kefakiran yang menimpa orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah, setiap orang yang mencintai Rasulullah maka akan dicoba oleh Allah menjadi orang yang fakir. Fakir di sini bukan berarti harus tidak punya uang, tapi orang yang selalu merasa kurang amalnya dan merasa cukup atas pemberian Allah. Jadi fakir itu tidak harus tidak punya uang, melarat juga tidak harus tidak punya uang. Orang yang uangnya banyak tapi dia masih rakus, menipu orang ke sana kemari, kerja keras, tidak pernah sholat, tidak pernah ke masjid, itu artinya masih fakir juga. Orang yang fakir tapi ibadahnya tekun, dia menerima apa yang diberikan oleh Allah, cukup dimakan saja, tidak ada lebih, tapi ibadah tidak pernah meninggalkan, itu namanya orang kaya juga. Kisah derasnya kefakiran yang menimpa orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah." Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Pikirkanlah dulu ucapanmu itu." Orang itu berkata lagi, "Aku mencintaimu ya Rasulullah." Baginda Nabi Muhammad SAW pun menjawab lagi, "Pikirkanlah dulu sebelum kamu berkata demikian." Setelah 3 kali orang itu berkata demikian, Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Baiklah, jika ucapanmu benar, maka bersiap-siaplah menghadapi kefakiran yang akan menimpamu." Masya Allah. Jadi tidak usah kaget kalau orang mukmin yang mencintai Rasulullah kemudian hidup pas-pasan. Hidup pas-pasan itu tidak harus melarat. Punya uang 1 miliar, hajatnya 1 miliar, dibagi ke sana kemari untuk bangun ini, kepentingan agama. Itu juga pas-pasan, tidak pernah nyelengi, tidak pernah turah. Karena orang-orang yang benar-benar mencintaiku akan cepat ditimpa kefakiran seperti derasnya air yang meluncur dari atas gunung ke lembah. Inilah yang menyebabkan sebagian besar para sahabat anhum berada dalam kemiskinan dan kefakiran. Para pembesar muhaddisin, ahli tasawuf, dan para fuqaha, para ulama, para wali-wali Allah, keadaannya juga tidak jauh berbeda dengan para sahabat. Kisah kelaparan pasukan Al-Ambar. Pada bulan Rajab tahun ke-8 Hijriah, baginda Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan muslimin sebanyak 300 sahabat radhiyallahu anhum ke sebuah tempat di tepi pantai yang dipimpin Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Baginda Rasulullah SAW hanya membekali mereka semua dengan sekarung kurma. Bayangkan, orang 300 sekarung kurma. Taruhlah seandainya 1 kintal kurma, 1 kilo kurma, itu kalau dibuat makan 1 hari kurang lebih. Atau kalau orang 2 juga 1 hari. Jadi kalau 300 orang ingin dimakan secara seperti makan lumrahnya orang, kalau 1 kilo untuk orang 2, berarti kalau 1 kintal hanya untuk orang berapa?
1 kilo berarti 100 kilo ya, hanya untuk orang 200 itu 1 hari tok. Padahal perang terkadang sampai 1 bulan. Nah, perjalanannya sudah jauh, kemudian perang, kemudian pulang. Tapi Rasulullah hanya memberi bekal para sahabat 1 karung kurma. Mereka menetap di sana selama 15 hari. Oh ya, bayangkan 15 hari. Sedangkan persediaan makanan mereka telah habis. Sayyidina Qais radhiyallahu anhu, salah seorang anggota pasukan, membeli unta dari anggota pasukan lainnya dengan perjanjian akan dibayar ketika sampai di Madinah nanti. Unta itu pun disembelih. Akhirnya mereka menyembelih 3 ekor unta setiap hari. Lah wong 300 ya, berarti unta siji wong 100. Pada hari ketiga, pemimpin pasukan Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berpikir, jika penyembelihan itu diteruskan, tentu mereka akan kehabisan kendaraan dan sulit untuk pulang. Oleh sebab itu, ia menghentikan penyembelihan unta tersebut. Lalu ia menyuruh mengumpulkan semua kurma yang masih tersisa dari seluruh pasukan untuk dijadikan satu dalam sebuah kantong. Setiap hari sebutir kurma dibagikan kepada mereka. Masya Allah, sedina sarapan kurma siji. Ini kalau kita kan hanya masuk no untu sing bolong tok, nyelilit ora tok weteng. Mereka hanya mengulumnya sambil minum air, dan inilah makanan mereka hingga malam hari. Mengatakannya memang mudah, tetapi dalam pertempuran yang sangat memerlukan tenaga dan kekuatan, maka sebutir kurma setiap hari adalah sangat sulit untuk dibayangkan. Ketika Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu menceritakan hal ini, seorang muridnya bertanya, sebutir kurma? Apa faedahnya sebutir kurma? Sahabat Jabir menjawab, faedahnya akan diketahui tatkala tidak ada kurma lagi. Jadi 1 butir ya manfaat besar. Ada seorang raja memanggil pelayan, ambilkan aku segelas air. Diambilkan segelas air. Mau diminum, ada orang tasawuf datang. Sang raja, saya mau tanya, berapa harga segelas air? Ya tidak ada harganya. Air segelas kok kamu tanyakan, tidak ada harganya. Orang tasawuf itu bertanya lagi, sang raja, seandainya di muka bumi ini Allah hanya membuat 1 gelas air, kamu bayar berapa? Melongok raja itu. Melongok itu apa? Melongok itu apa bahasa Indonesia nih? Oh iya, tidak gumun. Melongok. Raja ini termelongok. Melongok. Sang raja, seandainya Allah hanya menciptakan air 1 gelas di muka bumi ini, kamu bayar berapa? Nangis. Seluruh kerajaan saya akan saya tukar dengan 1 gelas air. Masya Allah. Kita ini terkadang tidak merasakan itu sebuah nikmat yang besar karena Allah membuat terlalu banyak air, beras, ya. Masya Allah, telo. Kita itu kalau lihat telo kan seolah-olah milih telo. Coba kalau tidak ada beras, tidak ada jago, berapa nilai telo? 1 kilo bisa sampai 100.000. Bisa sampai 1 juta. Bisa orang saling membunuh karena telo 1 kilo. Kalau hanya ada telo 1 kilo di 1 kabupaten, tidak ada lain selain telo. Berapa nilai telo? Nah, kita ini terkadang menganggap sepele nikmat Allah. Bukan karena apa? Karena Allah terlalu sayang dan menciptakan terlalu banyak. Masya Allah. Maka jawaban sahabat Jabir, kamu akan tahu faedahnya sebutir kurma ketika tidak ada kurma lagi. Setelah itu tidak ada yang tersisa selain kelaparan.
mereka terpaksa memetik dedaunan kering yang dicampur dengan air lalu mereka makan. Dalam keadaan terpaksa semua bisa dilakukan, Masya Allah. Sehingga cerita yang masyhur ketika para sahabat BAB itu keluar kotoran seperti kambing, berindil-berindil itu. Karena tidak ada vitaminnya, tidak ada gizinya. Sesungguhnya Allah SWT akan mengganti setiap kesusahan dengan kemudahan. Sesudah mengalami kesusahan dan kesulitan seperti itu, maka Allah SWT mengirim untuk para sahabat seekor ikan yang sangat besar dari samudera yang terdampar, yang terkenal dengan sebutan ikan ambar. Demikian besarnya ikan itu sehingga meskipun telah dimakan selama 18 hari tidak juga habis. Bahkan mereka dapat membawa dagingnya saat kembali ke Madinah. Apa tidak bosok? Tidak. Madinah, Makkah itu karena sangat panas, jadi seandainya ikan itu dibelah-belah itu langsung kering. Jadi tidak bosok, bakar dimakan, dibakar dimakan. Ketika peristiwa ini diceritakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, ikan itu adalah rizki langsung dari Allah SWT. Kalau masih, kirimkan untuk kalian, untuk padaku, kirimkan dari kalian untukku. Malah Rasulullah jaluk bagian, aja roh rasanya. Penderitaan dan kesusahan di dunia pasti terjadi. Orang sekaya apapun akan merasa ada cobaan dari Allah. Bahkan terkadang cobaan yang diberikan Allah kepada orang kaya lebih berat daripada orang miskin. Kok bisa? Ya. Orang miskin itu kalau pagi bingung, saya nanti makan apa? Bingungnya hanya satu kali. Orang kaya, saya nanti ganti makan apa? Itu lebih bingung daripada orang miskin. Kalau saya nanti makan apa, begitu ada makanan, cobanya selesai. Tek telo, tek sego, tek jagung. Tapi orang yang sudah sampai pada taraf, saya nanti ganti makan apa? Itu bingungnya sejumlah makanan yang ada. Iki wes, iki wes, iki wes, iki bosen, iki bosen, iki bosen. Maka kalau tidak kuat cobaan, orang kaya itu kadang aneh-aneh. Pengen roh rasane daging bekecot, pengen roh rasane sate ulo, pengen roh rasane gulai asu, dan lain sebagainya. Nah, dia sudah bosan semua. Penderitaan dan kesusahan di dunia pasti terjadi, terutama pada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penderitaan yang terberat diberikan kepada para nabi alaihi salam, kemudian kepada orang-orang yang mulia sesuai dengan derajat masing-masing. Masya Allah. Ujian akan diberikan kepada seseorang sesuai dengan derajat kekuatan agamanya. Kalau tidak begitu melotek. Kita kok dicoba seperti cobaan para wali. Wah, mungkin imannya sudah lepas kemarin-kemarin. Maka kita hanya dikasih cobaan sedikit-sedikit saja. Tidak punya uang, mungkin hanya 1 hari 2 hari. Wali Allah itu kalau sudah dicoba tidak punya uang, kadang sampai 2 bulan 3 bulan. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan menggiringnya dengan kemudahan. Hendaklah kita senantiasa berpikir betapa orang-orang terdahulu sangat bersusah payah. Semua itu semata-mata demi agama. Mereka rela menderita kelaparan, memakan dedaunan, dan menumpahkan darah untuk menyebarkan agama. Sementara saat ini kita menjaganya saja masih banyak yang belum mampu. Bagaimana kita sholat jangan sampai meninggalkan, bagaimana kita silaturahim, bagaimana kita mendidik anak kita, bagaimana kita membimbing istri kita, anak kita. Di sini kita sangat lemah sekali.
ketakwaan para sahabat radhiyallahu anhum, setiap kebiasaan dan tingkah laku para sahabat radhiyallahu anhum patut dipilih dan diteladani. Mengapa tidak? Sebab mereka dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi sahabat kekasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diutus dalam generasi dan zaman yang terbaik di antara Bani Adam." Diambil dari kitab Syifa. Kitab Syifa ini khusus menerangkan keistimewaan Rasulullah dan para sahabat. Insyaallah nanti pada saatnya akan kita baca. Oleh sebab itu, dari segala segi zaman baginda Rasulullah SAW adalah zaman yang terbaik, dan orang-orang yang terbaik adalah mereka yang dipilih oleh Allah SWT menjadi sahabat baginda Rasulullah SAW. Maka tingkatan makhluk Allah dalam kemuliaan, pertama Rasulullah, di bawahnya Rasulullah ulul azmi, di bawahnya ulul azmi para rasul 313 sebanyak tentara kaum Lut, tentara Raja Talut, Rasul 313. Di bawahnya itu para nabi, di bawahnya para nabi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, di bawahnya malaikat 4 seluruh malaikat, di bawahnya seluruh malaikat sahabat Abu Bakar, di bawahnya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, Sayyidina Ali, di bawahnya para sahabat yang ikut perang Badar, di bawahnya semua para sahabat. Setelah itu para ulama sudah tidak meranking, tapi yang itu ada keterangan, ada rankingnya, mulai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah telah kita ikuti bagaimana para sahabat, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendampingi para sahabat beliau, dan bagaimana semua para sahabat dan Rasulullah menyampaikan dakwah ini sampai kita semua. Seperti itulah perjuangan para sahabat, perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal meneruskan, kita jaga anak-anak kita, istri kita bimbing sebaik-baiknya. Itu pun sudah sangat berat bagi kita, itu tugas yang luar biasa beratnya. Seberat apapun kita syukuri nikmat yang diberikan Allah di dalam hati kita. Kalau dinilai dengan semua kenikmatan yang ada di muka bumi, tidak ada bandingannya. Walaupun seandainya satu orang mempunyai seisi bumi ini milik satu orang, masih lebih besar orang yang hatinya diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maulaya shalli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.